sekitar kita, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan cucu, ya kan, dengan pasangan. Itu harus kita jaga, ya. Karena kita sebagai mempelai Kristus harus memperlihatkan itu. Oke, berikutnya. Kita jangan kehilangan. Kehilangan apa ya? Oke. Kita lihat quote kelima, halaman 70 kalau yang punya buku. Anda hanya perlu belajar bagaimana bersekutu dengan Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Apakah itu mudah, Bapak Ibu? Tidak. Karena bersekutu itu tidak hanya kita lipat tangan berdoa masuk kamar seperti yang tadi, tapi sehari-hari. Oke. Saya belajar banyak dari ayah saya. Ayah saya adalah seorang pelukis. Juga dari ibu saya. Ibu saya seorang penyanyi. Bagaimana mereka memuji Tuhan. Tidak selalu dengan nyanyian, tetapi setiap hari. Apa yang contohnya bapak saya lukis. Dia sering panggil saya. Ya, dia panggil nama nickname saya, nama sayang untuk orang Jawa, mungkin di sini orang Jawa. Dia panggil saya Wo gitu. Wo, coba lihat. Nih bapak saya Jawa jadi mendok banget. Bapak tadi gambar ini. Itu bapak saya tuh orangnya tuh nggak talkative ya, tapi dia bisa bilang, itu ya Wo, Tuhan itu ya bikin bunga kok kayak gini bagusnya, ya kan? Atau dia lagi bikin awan, ini ya Tuhan tuh bikin awan tuh luar biasa, lihat tuh, itu mataharinya begini, ini begini, itu sudah memuji Tuhan, udah berdoa 24 jam sehari. Kalau kita lihat anak kita sehat, kita lihat anak kita happy sama kita. Kita lihat, oh yuk sama-sama yuk beli martabak. Kita senang ada sukacita. Kita pergi untuk ke museum, kita pergi ke taman bisa sama-sama, ya kan? Itu sudah merupakan pujian setiap saat. Di tengah-tengah badai hidup kita. Coba Bapak Ibu, ini yang kita bilang tidak mudah. Apa sih yang Tuhan udah berikan? Pada saat saya di tengah badai, saya mencatat satu-satu. Ya ampun, Tuhan tuh baik ya. Saya tuh punya rumah di pinggir jalan. Saya tuh bisa masih melihat udara. Good weather. Bisa menghirup udara. Saudara bayangkan untuk orang-orang yang mungkin di Bantar Gebang yang tinggal di atas sampah. Ya kan? Di situ aja saya pernah pelayanan ke situ. Mereka pun bisa bersyukur. Bukan anak Tuhan loh. Gitu. Happy-happy aja tuh. Nah, malu kan kita kalau kita anak Tuhan, kita tidak bisa bersyukur untuk hal-hal yang kecil. Itu yang saya sedang belajar untuk diem dan mengucap syukur apa yang kita bisa syukuri. Itu yang dimaksud, jangan kita kehilangan saat-saat yang kita bisa syukuri perkara kecil, ya. Belajar bersekutu dan mensyukuri hal-hal sehari-hari yang kita bisa melihat kebesaran Tuhan. Berikutnya, untuk bab 6, ya. Bab 6 itu memohon dari Tuhan. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Tuhan itu ingin menyatakan pada kita bahwa dia Bapa yang lemah lembut, dia bukan yang suka marah-marah, ya. Itu seperti doa Bapa kami di Lukas 11 ayat 2-4. Bentuknya singkat ya. Perhatikan yang diajarkan. Oke, Lukas 11 ayat 2-4. Ini Bapak Ibu sering diajarkan berlawanan dari maksud Tuhan, ya. Diajarkan bahwa bagaimana Tuhan itu sebagai sahabat. Saya jawaban Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah setiap hari makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, kita sudah diampuni kesalahan kami, ya, tapi kita harus bertobat
dari jalan-jalan yang tidak benar. Lalu kita baca lagi Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Perikop ini mengajarkan bagaimana Tuhan sebagai sahabat tetapi sering disalahartikan, Bapak Ibu. Oke. Ayat 5 sampai 8 ada yang bisa baca pelan-pelan ya. Lukas 11 ayat 5 sampai 8. Ayo, siapa yang mau volunteer atau mau ditunjuk? Ya, saya Bu. Ya, silakan Bu Sisil. Ya, Lukas 11 ayat 5 sampai 8 demikian firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikap yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Amin. Amin. Terima kasih Tante Sisil. Ini sering disalahartikan ya, yaitu bahwa Tuhan Yesus seperti sahabat yang digambarkan di Lukas 11 ayat 58. Tuhan itu lebih dari sahabat di dunia. Ya. Di sini digambarkan bahwa Tuhan itu harus dimintain tolong, aduh tolong dong, baru Tuhan mau kasih. Tuhan kita tidak seperti itu, ya. Karena Tuhan Yesus Bapa kita itu tidak perlu dipaksa, diminta, dimohon, itu nggak perlu. Karena beliau Bapa kita yang luar biasa baik, yang sudah mengirimkan anaknya mati mencucurkan darah yang segitu mahalnya, sudah menebus kita karena Tuhan sayang kita luar biasa. Apakah Bapa kita di surga itu lebih kurang dari sahabat di bumi? Nggak mungkin. Dia sudah memberikan segalanya buat kita. Jadi apa yang sudah Bapak siapkan itu lebih dari apa yang Bapak minta. Lebih daripada apa yang kita minta. Sudah diberikan semua. Jadi Tuhan itu nggak perlu dipaksa-paksa, nggak perlu tolong dong Tuhan, atau Tuhan ingin melihat kita lebih lagi mengereng-ngereng minta diberkati. Tidak, Tuhan kita tidak seperti itu. Dan itu yang sering disalahartikan di luar sana, dan bahkan orang yang bukan pengikut Yesus perlu lihat bahwa Tuhan kita, Bapa kita itu Bapa yang mengasihi. Dari apa? Dari cara kita berdoa, dari cara hidup kita sehari-hari. Seperti apa kita hidup, seperti apa kita berdoa kalau memang kita berdoa bersama-sama. Sehingga kalau manusia di dunia ini yang kita lihat Bapak Ibu buruk, egois, ya kan? Itu bisa menolong, apalagi Bapa kita di sorga. Pasti lebih dari itu. Dia sudah memberikan anaknya, kita aja tidak. Coba, kita mungkin nggak? Misalnya Pak Fatar gitu, disuruh mengorbankan anaknya sampai dibunuh. Coba, tapi Bapak kita lakukan itu buat kita. Kita masih bertanya-tanya, kira-kira itu menghina Tuhan tidak? Kok masih minta-minta seakan-akan belum ditolong? Ya kan? Karena jika Tuhan belum menyediakan kebutuhan kita melalui kasih karunia, iman kita tidak bisa membuat dia melakukannya. Tolong paham quote ini Bapak Ibu. Justru
karena dia sudah memberikan kasih karunia itu, maka dengan iman kita akses itu. Jadi bukannya belum dikasih kasih karunia itu, gitu. Tuhan sudah melakukannya, dia bukan menuntut seperti orang tua yang kejam. Kita aja ya, orang tua, tante, om, oma, opa, masa kita bisa sih anak kita lapar terus kita bilang, nangis lebih kencang, baru dikasih. Gak mungkin kan? Apalagi Bapak kita yang sudah memberikan Tuhan Yesus buat kita. Jadi image itu yang kita harus rubah. Kita dulu, baru kita bisa menolong orang lain. Dan tidak marah-marah. Tuhan tidak menahan apapun. Ia melakukan segala sesuatu dengan kasih. Karena gini loh, orang suka bilang, ya lalu apa dong yang terjadi? Keburukan, bencana semua. Di dunia ini, itu bukan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi manusia itu bila mana Tuhan Yesus tidak dilahirkan di dunia ini untuk menebus kita, manusia itu sudah menuju kepada kebinasaan. Tapi Yesus datang untuk menolong dan merebut kita bagi yang mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ya, kita harus merubah cara kita berpikir. Kita stop ya bahwa ini semua keburukan di dunia ini yang bikin adalah Tuhan. No. Tapi kita harus stop cara kita merusak diri dan memberi celah kepada iblis. Ini sangat penting Bapak Ibu. Bukan untuk diri kita aja, untuk menjelaskan. Saya sering loh menjelaskan untuk orang-orang yang tidak mau percaya. Saya bilang jangan buka celah. Ya stop dong. Kita atau Anda atau siapapun misalnya kita lagi bicara bahwa kita tabur tuai tidak. Cara kita hidup, cara kita makan, cara kita minum, cara kita bicara. Kan kita yang menabur, kita yang buka celah. Jadi diri sendiri ini tidak perlu memohon, tapi kita mengucap syukur dan stop berbuat dosa. Kita harus bertobat dari stop berbuat dosa. Ya, jadi tidak perlu lagi seperti itu. Kita harus bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri itu bukan berarti hanya fisik Bapak Ibu, tapi cara berpikir kita yang negatif, cara bicara kita, cara kita memelihara tubuh kita, cara kita dan lain sebagainya. Itu yang harus kita stop dari merusak diri sendiri, tapi tidak perlu memohon kepada Tuhan untuk mencurahkan rohnya. Tuhan sudah mencurahkan rohnya sekali dan itu selamanya. Amin Bapak Ibu, kiranya kita makin semangat untuk mengucap syukur, memuji Tuhan, berterima kasih karena Tuhan itu baik. Haleluya, amin. Silahkan Ibu. Puji Tuhan, thank you Kak Maya. Kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dengan penuh semangat di pagi hari. Biar vibes-nya nular ke kita semua. Semangat pagi-pagi ya. Bangun. Bangun, ayo bangun pagi-pagi semuanya. Semangat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan mau memberitahukan jalan-jalannya buat setiap kita. Puji Tuhan, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ada permohonan doa yang kita bisa doakan bersama-sama. Kemarin hari Minggu saya sempat sharing ya, kita tuh perlu cari partner doa, karena itu firman Tuhan yang bilang, waktu 2 orang di dunia ini sepakat minta apa saja, Tuhan mengabulkannya. Dan kita tuh lebih dari 2 orang, jadi kita perlu cari partner doa. Kalau kita lihat kemarin hari Minggu saya pakai perumpamaan waktu Maria, ya Ibu Yesus bilang kan dia hamil dari Roh Kudus, dia ngomong sama Yusuf, tunangannya Yusuf tuh gak setuju gitu ya. Juga Elizabeth sepupunya, waktu malaikat Tuhan datang sama Zakaria dan berkata istrimu hamil, itu juga gak setuju Zakaria gitu ya. Masa sih udah tua bisa hamil? Tapi Maria datengin Elizabeth dan mereka berpelukan, mereka berdoa sama-sama. Dan saya rasa penting untuk kita punya partner doa di dalam kehidupan kita.
yang udah berkeluarga, bisa suami istri atau siapa aja gitu ya, teman-teman seiman punya partner doa. Bahkan saya ingat waktu Tuhan Yesus mau nyembuhin anak perempuan yang sakit ya, dia nggak ajak semua muridnya loh, dia ajak cuma beberapa muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan dia. Dia cari yang mau bersepakat dengan dia. Jadi saya rasa kita perlu cari partner doa ya di dalam kehidupan kita. Nah, kita pagi hari ini kita punya kesempatan tiap hari Rabu dan Jumat kita dukung doa sama-sama. Boleh ditaruh di chat apa yang mau didoakan. Saya boleh minta volunteer satu orang untuk berdoa atau saya yang tunjuk. Nah, ini siapa nih? Reni ya, bantu doa buat mamanya Reni yang lagi nggak mau makan. Usaha Kathy yang baru yang lagi dijalanin. Ada lagi yang kita mau dukung dalam doa? Ibu Loce juga biar sempurna, semakin pulih tubuhnya, amin. Papi juga nih, Papi Pak Darmawan, biar mau makan lebih banyak soalnya kurus. Tadi mantunya udah ngomong, Papi kenapa kurus bener. Nah. Ada lagi yang lain yang mau didukung doa? Coba saya lihat. Ibu Maya, oh Ibu Mary yang lagi di rumah sakit, oke. Terus Ibu Maria ya, Ibu Maria Eta ya, supaya lebih pulih lagi kesehatannya, amin. Ada lagi buat mamanya Reni, buat Kathy, buat Ibu Loce dan Pak Darmawan, Astrid, puji Tuhan sudah sembuh ya Mai. Terus Ibu Mary yang ada di rumah sakit dan Ibu Eta yang kakaknya semakin pulih kesehatannya. Amin. Oke, siapa yang mau volunteer untuk berdoa? Ada yang mau volunteer untuk doa atau mau ditunjuk? Aja bola. Oke, Yohan, puji Tuhan. Oke, silakan Yohan. Kita doa sama-sama ya. Ya, mari Bapak Ibu semua kita satu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini, Tuhan Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar lewat hamba-Mu Tuhan, Ibu Maya. Terima kasih Engkau pakai Ibu Maya lebih lagi Tuhan dengan hikmat, dengan pewahyuan yang sudah Engkau taruh dalam hamba-Mu. Terima kasih berkati hidupnya dan keluarganya Tuhan. Biarlah hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih kami mau sepakat hari ini Tuhan berdoa untuk Mama Reti yang sudah sembuh. Kami percaya Tuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus mamanya Reti sudah sehat sempurna. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa sepakat untuk usahanya Kathy biarlah terus berjalan Tuhan dan usaha ini menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kami juga sepakat berdoa untuk Oma Loce yang sudah sembuh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau Bapak yang mengasihi Oma Loce sehingga Oma Loce boleh keluar dari rumah sakit bertemu dengan keluarga. Kami percaya Oma Loce Tuhan, Engkau pakai Oma Loce dalam masa-masa tuanya. Dia akan terus memberitakan kebaikan Tuhan. Bahkan juga Opa Darmawan dalam kesehatannya kami percaya Opa Darmawan pun juga tetap sehat sempurna. Terima kasih, kami juga sepakat untuk Ibu Mary yang sedang di rumah sakit Tuhan. Kami percaya, kami sepakat oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Ibu Mary sudah sembuh, sudah sehat sempurna. Dia kuat kembali Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahkan juga kakaknya Ibu Eta, Ibu Maria, kami sepakat juga, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, kesehatan daripada kakaknya Ibu Eta sudah sembuh Tuhan dan Tuhan terus menyatakan kebaikan dan kasih-Mu Tuhan bagi keluarga Ibu Eta Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa syafaat kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami mau menerima berkat-Mu Tuhan lewat hamba-Mu. Bapak, hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan buat hari ini. Terima kasih
buat setiap kami yang boleh ikut hadir di dalam Zoom doa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa jerih payah kami di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Dan kami mau katakan terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan semalam waktu kami tidur. Terima kasih buat berkat-berkat yang baru, kesempatan yang baru, pintu-pintu yang baru yang Tuhan bukakan buat kami. Tuhan, kami mau katakan kami sudah diberkati untuk menjadi berkat sepanjang hari ini Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini semuanya baik, bahkan yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami mau katakan, kami mau sepakat, kami mau aminkan bahwa kami cakap menanggung segala sesuatu oleh karena Tuhan ada di dalam kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami mau bilang terima kasih buat sukacita Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera Tuhan. Terima kasih buat kekuatan Tuhan. Dan terima kasih buat hikmat Tuhan dan pengertian yang dari Tuhan yang membimbing kami sepanjang hari ini. Sehingga sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh memanifestasikan janji-Mu di dalam hidup kami yang berkata bahwa kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa Tuhan. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa buat Ibu Nova yang akan cek tiroidnya Tuhan. Gak kebetulan kalau dia ketemu dengan Pak Iwan di Bami Kuku. Kami percaya Tuhan dia boleh mengalami janji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami belajar setia Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dulu setia di dalam hidup kami. Dan kami percaya kesetiaan kami di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengar sebagian firman-Mu. Kami sudah diberkati, kami sudah dikuatkan pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk Maya kalau sharing tadi sudah mengingatkan kita bahwa doa-doa kita yang singkat tapi sering kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita semuanya. Terima kasih. Hamba serahkan juga gereja kami GBI ke tangan-Mu. Hari Minggu kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau juga urapi hamba-hamba-Mu yang melayani juga yang pembicaranya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tiba saatnya kami berpisah. Kami pun rindu untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Mari kita mengangkat tangan, kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you semuanya. Berkati. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Darmawan, Tante Sisi.